Jangan sampai ada yang sakit-sakit nih. Dan bagi adik-adik yang lagi sakit, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan Yesus akan sembuhkan adik-adik. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik udah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu? Puji Tuhan, siap semuanya ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu pada hari ini akan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar nanti itu akan dapat tertanam dalam kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau muji nama Tuhan. Kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Kita mau muji nama Tuhan, kita mau bergerak buat Tuhan, kita mau bersukaria buat Tuhan. Nah, kita mau muji nama Tuhan, KASIH, kasih. Saudara kita, orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita jangan memiliki sikap yang egois. Kita harus memiliki kasih yang besar kepada sesama kita. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan lagi ya. Jangan males-malesan dulu. Kita memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Dalam kasih Yesus
dari Tuhan Yesus untuk memiliki kasih yang besar. Yesaya 1 ayat 19. Jikalau kamu menuruti dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik duduk dulu. Adik-adik capek kan pasti dari tadi berdiri ya. Nah, adik-adik duduk dalam sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami pergunakan atau kami praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Kau mau sertai Tuhan, Kau memberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Akulah Raja Ahab. Lihat, istanaku begitu megah. Hartaku sangat banyak. Pegawaiku juga sangat banyak. Apa yang aku punya sekarang, semuanya sudah ada. Tapi masih ada satu lagi yang kuingini. Aku masih mau menginginkan kebun anggurnya Pak Nabot. Kebun anggur itu memang sangat luas dan tanahnya sangat subur. Tapi biarlah, aku sedang menunggu pegawai-pegawaiku yang mengundang Bapak Nabot untuk hadir di istanaku pada hari ini.
Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tuanku Raja, Hmm. Tuanku Raja, Ya 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 ya. Bapak Nabot. iya tuanku. Maaf, hamba ke istana tidak membawa apa-apa. Maafkan, Rajaku. Ha 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 ha. Tidak apa-apa. Bapak Nabot. Aku melihat kebun anggurmu begitu luas. Apakah kamu berniat untuk menjualnya? Maaf, Tuanku Raja. Itu bukan saya tidak mau menjual. Maaf, Tuanku Raja. Maaf. Kenapa? Itu adalah warisan dari nenek moyangku. Oh, begitu. Tapi tidak apa-apa, Nabot. Begini saja. Kamu sebutkan berapa harganya. Nanti aku akan membayar sesuai dengan perkataanmu. Maaf sekali lagi Tuan, maaf. Bukan saya tidak mau menjualnya kepada Tuanku Raja. Tapi benar, itu adalah satu-satunya warisan yang aku punya. Hanya itu Tuanku Raja. Oh, begitu. Jadi kamu tidak mau menjualnya kepadaku? Maaf Tuanku Raja. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Maaf Tuanku Raja. Pengawal, antar Bapak Nabot keluar. Iya, Tuanku Raja, terima kasih. Aku sungguh kesal. Aku kesal sekali. Aku seorang raja. Apapun yang kuingini selalu aku dapat. Tetapi hari ini aku kesal sekali. Aku tidak bisa membeli kebun anggur Nabot. Masa aku ditolak? Aku sangat kesal. Berani-beraninya dia menolak saya. Padahal saya akan bayar berapapun yang dia mau. Hai suamiku, kenapa kamu murung? Kenapa kamu gelisah? Ya istriku, aku sangat kesal. Aku mau membeli kebun anggur Nabot, tapi dia tidak menjualnya kepada saya. Bagaimana saya tidak kesal? Sudah. Jangan kesal, suamiku. Kamu kan seorang raja. Kamu punya kuasa. Sudahlah. Ya, jangan murung. Jangan bersedih hati. Bagaimana aku tidak kesal? Begini saja. Makan dan minumlah. Ya, jangan kamu kesal-kesal.
kasihan suamiku. Dia memiliki kebun anggurnya Pak Nabot, tapi tidak bisa. Dan dia sangat sedih. Hah? Aku punya ide. Aku punya akal. Bagaimana kalau aku memfitnah Bapak Nabot? Aku akan mengadakan persekongkolan dengan 2 orang yang akan menuduh Bapak Nabot karena dia sudah menghina dan menghujat Allah dan juga raja. Dengan begitu, dia akan dihukum mati dan anggurnya akan menjadi milik suamiku. Sepertinya ide bagus. Baiklah, tenang suamiku. Kebun anggur itu tidak lama lagi akan menjadi milikku. Aku adalah hamba Tuhan. Namaku adalah Nabi Elia. Firman Tuhan telah datang kepadaku. Aku harus menegur Raja Ahab yang telah berbuat dosa dan telah berbuat jahat kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku untuk menghukum Raja Ahab karena dia mengingini kepunyaan orang lain dan memfitnah, bahkan membunuh Nabot, pemilik kebun anggur. Aku akan pergi sekarang. Aku akan menemui raja sesuai dengan firman Tuhan yang telah difirmankan kepadaku. Nah, adik-adik, dalam kisah yang tadi adik-adik telah saksikan bersama dalam panggung boneka, apa kira-kira pelajaran yang telah adik-adik akan ambil? Apa? Ayo, coba. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa bilang begini, wah rajanya jahat nih. Betul. Apalagi? Wah rajanya serakah. Betul. Atau wah istri rajanya ini punya pikiran-pikiran yang jahat. Betul juga. Tetapi adik-adik, pada pagi hari ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang apa? Tentang mementingkan diri sendiri, atau yang kita kenal dengan sifat egois. Nah, sifat mementingkan diri sendiri atau egois itu tidak boleh. Itu dosa adik-adik. Dan Tuhan tidak suka dengan sifat yang egois. Kalau tadi adik-adik sudah melihat dan mendengarkan firman Tuhan melalui panggung boneka, di mana raja ini mengingini kebun anggur Pak Nabot. Tetapi Pak Nabot tidak mau jual karena itu warisan. Karena raja ini ingin kebun anggur Pak Nabot, akhirnya dengan berbagai macam cara diambillah kebun Pak Nabot ini. Padahal dia seorang raja loh adik-adik. Ya, seorang raja itu bisa nggak dia membeli kebun anggur di tempat lain yang lebih luas, yang lebih baik? Bisa. Karena uangnya dan hartanya banyak. Tetapi raja ini
Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak puas dengan apa yang dia punya. Bahkan kebun anggur Pak Nabot pun dia mau. Entah ternyata nanti Pak Nabot ini tidak punya kebun anggur lagi, atau tidak punya usaha apa-apa lagi, terserah. Yang penting kebun anggurnya harus jadi milik saya. Itu tidak boleh. Itu mementingkan diri sendiri atau egois. Nah, adik-adik, satu kesimpulan dan contoh yang sederhana adik-adik. Ketika adik-adik di rumah akan makan yang masakan mama, kira-kira goreng ayam. Nah, mama itu lagi mau goreng ayam nih. Masing-masing punya porsi. Dikasih dua, ya. Lalu kita itu lagi makan ayam, sebelum habis di tangan, tapi waktu lihat punya kakak, dadanya agak besar gitu, ayam gorengnya pada bagian dada. Lalu dia pengen, aku mau yang itu, aku mau yang itu. Nah, itu pun tidak boleh adik-adik, karena itu mementingkan diri sendiri, egois. Ya kan, terserah nanti kakaknya atau adiknya mau dapat ayamnya, terserah. Yang penting dia kepengen, dia harus makan. Itu tidak boleh. Atau contoh yang lain adik-adik, misalnya papa atau mama sedang beli es krim, ya, masing-masing kakak punya satu, adik punya satu, dibeliin. Tetapi waktu dilihat ternyata punya kakak ini atau punya adik ini warnanya lebih bagus. Wah, padahal dia punya loh. Dia pengen itu es krim, ya kan? Dia nangis, pokoknya dia mau. Terserah nanti kakaknya atau adiknya itu makan es krim atau enggak. Yang penting dia harus punya es krim itu dua-duanya. Itu juga nggak baik. Tidak boleh. Itu namanya egois, ya kan? Atau satu lagi nih yang terakhir. Contoh, kalau kakak atau adik itu punya mainan, masing-masing lagi main mainannya masing-masing, lalu si adik atau kakak ini melihat nih, ternyata mainannya lebih menarik, padahal dia punya mainan. Dia pengen mainan yang itu. Nah, akhirnya berantem deh, nangis deh, karena dia ingin mainan yang kakaknya punya atau yang adiknya punya. Nah, itu juga tidak baik. Itu tidak boleh adik-adik. Ya, masing-masing punya mainan, masing-masing punya makanan. Tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Ya, adik-adik juga harus memikirkan, ternyata orang lain juga mau makan, ternyata orang lain juga mau main. Jadi kita nggak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh egois. Ya, adik-adik. Nah, demikianlah contoh-contoh yang kakak berikan. Kiranya adik-adik pada pagi hari ini setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, adik-adik bisa mengerti dan memahami bahwa kita hidup harus cukup dengan apa yang kita miliki. Ya, tidak boleh ingin kepunyaan orang lain. Tidak boleh egois, mementingkan diri saya sendiri. Apa-apa saya, apa-apa kepengennya maunya saya. Itu tidak boleh adik-adik. Ya. Nah, adik-adik semuanya dikasih oleh Tuhan. Kakak percaya pagi hari ini setelah dengar firman Tuhan, adik-adik pasti bisa lebih baik lagi, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus pasti menolong semua dan menolong adik-adik. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada satu ayat hafalan yang akan dibawakan oleh siapa coba? Ya, yuk, ayat hafalannya ini gampang loh. Silakan. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Yuk sama-sama kita belajar ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi adik-adik ya, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke adik-adik, itu aja ayat hafalan kita hari ini. Jangan lupa dihafal ya. Sampai jumpa di ayat hafalan minggu depan. Dadah! Nah, adik-adik bagaimana ayat hafalannya? Gampang kan? Tidak panjang, tetapi yang pasti berhubungan dengan cerita firman Tuhan di panggung boneka pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan berdoa, tutup mata, sama-sama dengan kakak. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar cerita firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kami belajar tidak mau egois. Tetapi kami belajar Tuhan untuk mencukupi apa yang kami punya, apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar melakukan firman-Mu karena kami sayang dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa untuk renungan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, guru-guru kami, dan kami adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah online ABI selanjutnya. Kakak percaya adik-adik semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya, selamat pagi. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih. Udah selesai beribadah kepada Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyudahi nih ibadah kita. Nah, adik-adik semua tadi paham dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ko Kiki? Kakak harap adik-adik semua paham ya dengan ceritanya. Nah, kakak harap adik-adik dapat belajar dari firman Tuhan telah disampaikan, di mana adik-adik tidak mementingkan diri sendiri, namun adik-adik mau mengalah. Adik-adik belajar untuk mengalah kepada seseorang, mengalah terhadap sesuatu, ya. Jangan mementingkan diri sendiri, itu nggak baik, Tuhan nggak suka, ya. Yuk kita akan berdoa kepada Tuhan untuk menyudahi ibadah kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami telah melakukan ibadah kami Tuhan, kami telah selesai Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati semuanya Tuhan, memberkati keluarga kami Tuhan,
dalam keadaan apapun tetap beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama